beribadah. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Yeremia 33 ayat 15. Hari ini adalah Advent kedua. Kita menyalakan kembali lilin Advent pertama untuk mengingatkan kita akan janji Allah yang telah lama dinantikan. Dan ketika kita menyalakan lilin Advent kedua, kita hendaknya berpegang kepada keadilan dan belas kasih Yesus. Bagaimanakah kita dapat melakukannya? Kita dapat menawarkan rasa hormat dan persahabatan serta berbagi makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya dengan mereka yang membutuhkan. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1, Oh datanglah Immanuel. Tema renungan kita pada Advent ini akhirnya dipulihkan. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menempatkan diri. Lukas 1 ayat 25. Ketika tugasnya di Bait Allah berakhir, Zakaria kembali ke rumahnya dan Elizabeth mengandung anak mereka yang telah lama dinantikan. Dalam kebisuannya, Zakaria melihat firman Allah yang disampaikan malaikat kepadanya mulai digenapi. Waktu ini merupakan waktu yang luar biasa bagi Elizabeth, sebab beberapa puluh tahun ini
dia menanggung stigma sosial sebagai perempuan mandul. Bersama dengan suaminya, dia memiliki reputasi yang baik. Tetapi dengan tiadanya anak mencoreng citra mereka dan membuat kekecewaan besar baginya. Orang banyak tahu bahwa rencana asli Allah dengan pernikahan termasuk di dalamnya adalah anak. Dan itu tidak muncul dalam pernikahan Zakaria dan Elizabeth. Orang banyak membuat kesimpulan yang salah bahwa Allah tidak senang terhadap mereka. Mereka menuduh Zakaria dan Elizabeth telah berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah menahan berkatnya. Tentu saja Zakaria dan Elizabeth tahu benar bahwa mereka tidak melakukan dosa besar yang dapat membuat Allah menghukum mereka. Bahkan frasa ia mandul memberikan beban yang sangat berat, dan rahim yang mandul digambarkan seperti padang gurun. Tetapi akhirnya pada waktu Tuhan, Allah menghapus aibnya ini. Tidak seperti kita yang melupakan semua tentang Allah ketika doa-doa kita akhirnya dikabulkan. Elizabeth tetap fokus kepada Allah. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jika kita bergumul dengan reputasi yang ternoda, terutama yang tidak kita buat, kemudian memasuki masa Natal ini, ingatlah Allah tahu kebenaran, dan dengan cara dan waktunya Dia akan menghapuskan aib kita di antara orang banyak. Pertanyaan untuk direnungkan, jika Allah memandang Anda, kira-kira apa yang dikatakannya? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami karena sering menjatuhkan vonis yang salah atas sesama dan menghakimi mereka. Sembuhkanlah dan pulihkanlah relasi kami dengan mereka di dalam nama Yesus. Amin. Aksi hari ini ingatlah, jika bertemu dengan seseorang, janganlah terlalu cepat menjatuhkan vonis, melainkan pertimbangkan dengan penuh empati. Mari kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 3, "O datanglah Immanuel." Allah beserta kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Advent untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.